Mana tadi? Perkembangan ovum ya di folikel. Nah, ini nih, ini perkembangan ovum di folikel sudah saya jelaskan, tapi videonya nggak begitu jelas ya. Begini, saya selesaikan dulu sampai oogenesis, baru saya masuk spermatogenesis ya, saya putar video dulu. Perhatikan baik-baik, saya ini putar lagi ovulasi dan siklus menstruasi. Perhatikan baik-baik. Bisa kelihatan? Kemana? Lola sekali ya jaringannya ya. Kenapa bisa begini? Kelihatan? Kelihatan Umi. Halo, videonya kelihatan nggak? Iya Umi kelihatan. Okay. Transfer section Kelihatan ya? of Kelihatan dulu videonya? contains large number of sac-like structures called as Oke, ini adalah perkembangan telur ya. Ini ovarium, perhatikan yang saya tunjuk. Ini ovarium, ini menceritakan bagaimana perkembangan telur dalam sel folikel yang nanti akan masak. Kalau dia sudah masak, dia akan melakukan ovulasi ya. Ya, ini perhatikan baik-baik. Sudah saya jelaskan bahwa telur itu ada di dalam folikel. Jadi dengan adanya hormon follicle stimulation dirangsang untuk berkembang. Kalau folikel itu berkembang, telur keluar, kemudian setelah itu folikel menjadi badan kuning atau corpus luteum. Nah, folikel ini akan menghasilkan folikel dalam keadaan seperti ini akan menghasilkan estrogen. Graphian follicles has central ruptures and releases the ovum. The ruptured follicle is known as corpus luteum. Every time one follicle matures and releases one ovum into the body cavity, ovulation. As the follicle matures. Ya, jadi kalau sudah matang, sudah dewasa, ovumnya kalau sudah matang, sudah masak, maka dia akan lepas. Lepasnya ovum itu dari folikel itu namanya ovulasi. Dan itu langsung masuk ke tuba fallopi lewat fimbria ya, nanti ditangkap oleh fimbrianya. Nah, folikel setelah terjadi ovulasi, folikelnya akan berubah menjadi badan kuning karena sudah tidak ada ovum di dalam, maka badan kuningnya akan menghasilkan progesteron. Or ripens, it projects out from the Siklus menstruasi setelah itu saya putarkan hormon yang terlibat dalam siklus menstruasi. Graphian follicles do not reach maturity. The beginning during puberty are due to gonadotropins, which stimulates the ovaries. Ovaries, on stimulation, secrete some specific hormones, especially the estrogen and progesterone, which regulate the development of primary and secondary sex characters of female. Menstruation begins about 15 days after ovulation and lasts about 2 to 5 days.
Under the influence of follicle-stimulating hormone, FSH, and follicle secretes an increased amount of estrogen, which stimulates the regrowth of the endometrium. The LH, an example of the feedback. Paradoxically, at the end of the cycle, LH and FSH production declines as a result of the increased concentration of progesterone and estrogen. Menstrual cycle involves proliferative phase. Proliferative phase is also called as follicular phase or stage of repair. Lihat harinya ya, ini hari pertama menstruasi, ya lihat harinya. Dan perhatikan ini, ya perhatikan ini apa yang terjadi pada hari keberapa, apa yang terjadi. Perhatikan ya. Bukan ini, bukan data yang hari ini dengan apa yang terjadi di atas. Takes place and body temperature rises, which remains high until the onset of next menstrual period. Secretory phase. Secretory phase is under the control of progesterone and estrogen secreted in corpus luteum. Also, perhatikan yang bawah ini adalah hormon yang dihasilkan ya. Nanti detailnya hormon sebentar. known as progravid phase, prepares endometrium for pregnancy and implantation. Destructive phase. Destructive phase is also called as stage of menstrual flow, which lasts for 3 to 5 days. During pregnancy, it does not retain the corpus luteum. It is replaced by scar tissue called as corpus albicans. In human beings, menstrual cycle ceases around 50 years. Iya. Jadi biasanya menstruasi itu pada wanita hanya sampai umur 50 tahun ya. Setelah itu, tapi itu bervariasi juga. Ada yang sudah lewat 50 tahun masih menstruasi. Ini normalnya. Nah, kalau sudah tidak menstruasi itu namanya menopause ya. That is termed as menopause. Cyclic menstruation is an indication of normal reproductive phase and extends between and menopause. Ya. Dan sekarang saya mau putarkan yang hormon. Ya, perhatikan baik-baik. Oh, ini siklus, ini saja hormon ini. Ya. Ini jaringannya. Skip aja. Ya, perhatikan baik-baik. The menstrual cycle is a term used to describe monthly events that occur within a woman's body in preparation for the possibility of pregnancy. Each month, an egg is released from an ovary in a process called ovulation. At the same time, the lining of the uterus thickens, ready for pregnancy. If fertilization does not take place, the lining of the uterus is shed in menstrual bleeding and the cycle starts over. An ovary contains hundreds of thousands of primary oocytes, immature eggs, or ova. Perhatikan ya, ini bagaimana hormon itu mengontrol siklus menstruasi. Perhatikan hormonnya. Each of these is enclosed. Oosit ya, oosit. The menstrual cycle is under control of hormones secreted by the pituitary gland and the ovaries. The pituitary gland itself is under control of the hypothalamus. The hypothalamus produces a hormone called the gonadotropin-releasing hormone, or GnRH.
GnRH stimulates the anterior lobe of the pituitary to secrete follicle-stimulating hormone, FSH. Ya, jadi yang menghasilkan hormon gonadotropin release hormon itu adalah pituitary ya. Nah, pituitary ini akan menghasilkan follicle stimulating hormone yang merangsang pertumbuhan sel folikel pada ovarium. FSH travels in the bloodstream to the ovaries Ini and dihasilkan stimulates oleh a group of FSH dihasilkan oleh pituitary ya. follicles to grow. Hipofisis. These primordial follicles develop into primary follicles and then secondary follicles. These produce a hormone named estrogen, which acts jadi ini folikel menghasilkan estrogen. Ini yang ada dalam sel folikel itu adalah to stimulate the growth of the endometrium, the inner lining of primer the ya, uterus. oosit primer. The secondary follicles compete with each other. Tadi itu melambangkan bahwa estrogen itu akan tugasnya atau fungsinya adalah merangsang pembentukan endometrium. And only one of them will survive and become a mature follicle. The rest atrophy and die. The increasing level of estrogen also acts on the hypothalamus and the anterior pituitary to increase the level of GnRH and induce the production of another hormone, luteinizing. Perhatikan ini, ada feedback atau ada rangsangan dari estrogen untuk merangsang hipofisis menghasilkan LH. Ya, jadi setelah estrogen ada, maka FSH dihasilkan dulu oleh hipofisis ya, untuk merangsang pertumbuhan folikel. Kemudian folikel menghasilkan estrogen ya. Dengan adanya estrogen dia akan merangsang kembali hipofisis untuk menghasilkan LH releasing hormone. Nah, estrogen tadi fungsinya adalah kemudian setelah itu ini ada LH akan memantapkan a certain LH secretion triggers ovulation. The release of the egg from the follicle and the ovary. Ya, estrogen pemasakannya, kemudian proses ovulasinya dirangsang oleh LH tadi, ya. LH yang merangsang proses ovulasi, pematangan sekaligus proses ovulasi. Sekarang terjadi ovulasi. The egg is then swept up by the fimbriae and taken into the uterine tube. Ya, telurnya sekarang ada di fimbriae. Fertilization by a spermatozoon. Perhatikan ini sperma. Sperma ini jadi di tuba fallopi itu sudah ada sperma. Ya, kalau perhatikan nanti sperma ini hanya satu yang masuk ya. Jadi 1 cc semen atau mani itu berjuta-juta sperma, tapi cuma satu yang masuk. Nah, perhatikan ini nanti ekornya akan lepas. Yang masuk cuma kepala. Perhatikan baik-baik ya. Ekornya lepas, yang masuk cuma kepala. Nah, di ekor ini terdapat mitokondria. Makanya kita tidak pernah mewarisi gen mitokondria ayah. Ya, kita tidak pernah mewarisi gen mitokondria ayah. Yang satu-satunya gen mitokondria yang ada di kita adalah dari ibu. Jadi gen mitokondria yang ada di kita itu pasti sama dengan ibu, karena tidak ada dengan yang dari ayah, karena mitokondria ayah tidak masuk, karena ini sperma. Perhatikan baik-baik. Occurs usually takes place in the ampulla, the widest section of the fallopian tube. Ya, berarti mitokondria nggak pernah masuk, nggak pernah ada gen mitokondria yang ada di kita. Yang ada adalah ibu. Fertilized egg immediately begins the process of development. Ini prosesnya sambil jalan sambil terjadi pembelahan ya. Tadi begitu dibuahi langsung jadi zigot, kemudian sambil jalan di tuba fallopi menuju ke uterus, itu sambil terjadi pembelahan. Ini menjadi morula, blastula. Towards the uterus. After 6 days, it becomes a blastocyst and is implanted into the endometrium. Ya, ini sudah blastosis. Tadi morula pas dia jalan di tuba fallopi, kemudian dia nempel di uterus, maka dia akan berkembang menjadi ini sudah blastula ini. Of the uterus. Meanwhile, the leftover of the ruptured follicle has become a corpus luteum, which secretes progesterone. Iya. Jadi ini dia katakan bahwa setelah terjadi ovulasi, maka folikel itu akan menjadi badan kuning yang menghasilkan progesteron. Dengan adanya progesteron, maka progesteron itu fungsinya adalah semakin mempertebal endometrium. Untuk kalau dibuahi, maka
dia akan menempel kuat di situ. Nah, jadi wanita hamil itu kadar estrogen dan progesteronnya tinggi. Yang paling tinggi adalah progesteron, ya. Nah, sehingga progesteron ini hipofisis tidak akan menghasilkan dia menghambat untuk produksi FSH dari hipofisis, sehingga orang yang hamil tidak pernah mens, ya, tidak pernah haid, tidak pernah mengalami menstruasi. Nah, kalau orang itu hamil muda dan tiba-tiba kadar progesteronnya entah sesuatu hal itu tiba-tiba drop atau tiba-tiba turun, maka dia akan mengalami keguguran. Nah, tapi selama kehamilan ini progesteron akan tinggi. Pada saat menjelang kelahiran, pelan-pelan kadar progesteron akan turun. Kenapa? Karena kalau progesteronnya terus tinggi, itu tidak bisa lahir. Karena tidak bisa keluar. Ini tidak luruh. Oke, lanjut. Progesterone further stimulates uterine development, making it a nutritious bed for the embryo in the event of pregnancy. In the absence of pregnancy, the corpus luteum atrophies and progesterone levels fall. This leads to the breakdown of the endometrium. Menstruation begins and the cycle starts over. Ini kalau tidak dibuahi. Ya, kalau dibuahi dia akan berkembang. Kalau dia tidak dibuahi dia akan jadi mengalami menstruasi. Dan terjadi siklus seterusnya. Ya, jadi kalau tidak dibuahi akan mengalami menstruasi. Terjadi siklus seterusnya, ya. Ya. Fertilisasi. Coba ya. Ini proses fertilisasi. Coba ya, kalau nggak bagus saya ganti yang lain. Saya berkejaran dengan waktu masalahnya nih. Ovulation is the release of an egg from one of the eggs, although the exact timing may vary. In preparation for ovulation, the lining of the uterus or endometrium thickens. The pituitary gland in the brain stimulates one of the ovaries to release an egg. The wall of the ovarian follicle ruptures at the surface of the ovary. The egg is released. Finger-like structures called fimbriae sweep the egg into the neighboring fallopian tube. The egg travels through the fallopian tube, propelled in part by contractions in the fallopian tube walls. Here in the fallopian tube, the egg may be fertilized by a sperm. If the good grammar and spelling are important, but Oogenesis. Perhatikan baik-baik, ini oogenesis, bagaimana proses pembentukan atau pematangan pembentukan ovum ya di dalam ovarium. Ya, perhatikan baik-baik. Production of egg. The production of egg in the female reproduction organ, the ovary, is called oogenesis. The production of reproductive cells in females occurs during certain periods. There are a large number of... Jadi oogenesis berlangsung di ovarium, ya, di ovarium. Ini proses perkembangan ya. Jadi perkembangan telur dalam folikel itu termasuk dalam itulah peristiwa oogenesis. Perhatikan baik-baik. Follicles in the ovary. There is one primary oocyte in every follicle.
Every month, Jadi yang ada di sini adalah oosit primer ya. Oosit primer yang akan mengalami meiosis untuk menjadi oosit sekunder menjadi ovum. one egg cell matures and is released into the fallopian tube to allow the ovaries of the reproductive system. These cells are called oogonium. The eggs begin development from the 3rd month when the female is still in the uterus of its mother and continues until it reaches a certain age. The oogonium multiply through mitosis before the female